Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 11, marilah kita bersama-sama berdoa semoga diberikan kelancaran, tidak ada halangan apapun. Untuk materi kelas 11 yaitu bab Quran sebagai pedoman hidup, pentingnya mengimani kitab-kitab Allah. Allah menurunkan kitab-kitab kepada para rasulnya, yaitu sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Perlu kalian ketahui bahasanya ada 4 kitab yang diturunkan oleh Allah kepada rasulnya. Di antaranya yang pertama adalah kitab Taurat untuk Nabi Musa, kitab Zabur untuk Nabi Daud, kitab Injil untuk Nabi Isa, dan kitab Al-Quran itu adalah kitab penyempurna yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, pengertian kitab dan suhuf. Kitab dan suhuf merupakan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada para rasul untuk disampaikan kepada manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Perbedaannya, kalau suhuf itu adalah wahyu yang disampaikan kepada rasul tetapi masih berupa lembaran-lembaran yang terpisah. Sedangkan kitab itu berbentuk buku. Sedangkan untuk suhuf sendiri itu sangat simpel isinya. Sedangkan isi kitab itu lebih lengkap daripada isi suhuf. Selanjutnya, kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para penerimanya. Yang pertama, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua, kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Yang keempat yaitu kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Kalian tahu sampai saat ini kitab Al-Quran masih terjaga keasliannya. Karena apa? Kitab Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan tidak sekaligus, melainkan secara berangsur-angsur. Berapa waktu turun Al-Quran? Yaitu sekitar 23 tahun. Atau tepatnya 22 tahun, lebih 2 bulan, dan 22 hari. Rinciannya apa Al-Quran itu? Terdiri atas 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, dan 74.437 kalimat, 325.345 huruf. Apa wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad? Yaitu surat Al-Alaq. Apa bunyinya? Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Diturunkan pada malam 17 Ramadan, yaitu tahun 610 Masehi. Di mana? Di Gua Hira ketika Nabi sedang berhalwat. Keistimewaan kitab suci Al-Quran adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Jika kalian beriman dan bertakwa, insya Allah Al-Quran sebagai petunjuk dan rahmat. Yang kedua, sebagai informasi kepada setiap umat bahwa Nabi dan Rasul terdahulu mempunyai syariat atau aturan dan cara masing-masing dalam menyembah Allah. Karena tahu Al-Quran itu adalah sebagai penyempurna kitab-kitab terdahulu. Yang ketiga, Al-Quran sebagai kitab suci terakhir dan terjamin keasliannya. Terjamin keasliannya karena yang menjaga Allah sendiri, umat Islam. Nah, yang keempat,
Al-Quran tidak dapat tertandingi oleh ide-ide manusia yang ingin menyimbangkannya. Jadi terjaga keasliannya. Yang terakhir, membaca dan mempelajari isi Al-Quran merupakan ibadah. Jadi sampai saat ini Al-Quran masih terjaga keasliannya. Kalau kita tahu, kita sebagai seorang umat Islam, ketika kita mau membaca Al-Quran pasti dengan wudhu, dengan menghormati, cara memperlakukan Al-Quran dengan baik, menjaganya. Nah, itu sebagai salah satu cara kita menjaga Al-Quran tersebut agar orang yang menjaganya mendapatkan rahmat. Demikianlah tadi sedikit penjelasan tentang Al-Quran sebagai pedoman hidup dan bagaimana cara mengimani kitab-kitab Allah. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.